gue ngasih materinya masih yang ringan-ringan aja, nggak pengen yang rumit-rumit. Nah biasanya kan kita tiap hari harus publish artikel ya. Kenapa kita tiap hari harus publish artikel? Itu untuk menjaga jangkauan dari blog kita ya, supaya tetap stabil. Jadi sebenarnya sama seperti YouTube juga. Jadi kalau lu agak-agak males publish, jangkauan artikel lu itu sebenarnya jadi pendek gitu. Itu juga salah satu faktor SEO yang sebenarnya banyak yang tidak meyakini bahwa kalau lu jarang publish, SEO lu tuh akan jelek. Gue cuma ngambil asumsi ini dari YouTube ya. YouTube kalau misalnya gue agak lama tidak publish video baru, itu jangkauan video gue tuh pendek banget. Kalau jangkauan reachnya gue itu pendek, video gue atau channel gue, otomatis gue dapat viewernya kecil-kecil tuh. Begitupun juga dengan blog. Jadi lu perhatiin deh, kalau media nasional tuh di dalam sehari dia bisa posting 10 sampai 20 artikel kan, makanya dia jangkauannya tinggi banget dan ranking dia di Google Search. Selain pastinya udah main backlink, itu bagus banget karena emang dia aktif banget dan rajin publish. Nah kita sebagai blogger tuh kadang-kadang mentoknya di bagian ide kan, mau hari ini mau nulis artikel apa gitu. Terlebih lagi kalau misalnya lo itu mainnya di micro niche kan, atau lo misalnya kategori lo cuma satu aja gitu, satu niche aja gitu, misalnya saya masakan aja semuanya, masih gitu-gitu aja tuh bahannya. Nah gue juga sering ngalamin kayak gitu, mentok gitu, nyari ide kreatif mau bikin artikel tuh yang kayak gimana lagi mau dibuat gitu. Nah biasanya gue tuh, ini agak-agak jahat ya metodenya ya, tapi ini paling banyak juga dipraktikkan sama media-media nasional. Jadi udah kepalang bahasa aja sekalian. Gue akan tunjukin bagaimana caranya mereka mencari artikel-artikel untuk mereka publish di media mereka. Lu sering kan, misalnya hari ini lu udah publish nih artikel, tapi beberapa hari kemudian atau besoknya media nasional mau publish juga artikel yang keywordnya sama banget dengan punya lu, cuman dia agak dibeda-bedain kata-katanya aja, tapi inspirasinya itu sama tuh. Nah ini caranya mereka itu, cara ngambil bahannya, cara ngegalinya seperti ini. Gue tunjukin ya. Gue itu biasanya kalau di Google Search, di bagian setting ini, gue biasanya tuh di setelan penelusuran, di bagian ini nih, hasil per halamannya gue langsung mentokin ke 100. Jadi sekali nyari, sekali banyak. Terus habis itu yang gue hidupkan berikutnya itu adalah Mosebar Mosebar rank ini gue hidupkan seperti ini. Tunggu sebentar. Mosebar ini gue hidupkan untuk menunjukkan domain authority orang-orang yang ada di Google Search ini. Nah, gue hari ini misalnya pengen nyari kopi, keywordnya ya. Dia kopi itu punya volume search-nya itu 201.000. Pengen nyari bahan nih, kalau misalnya cuman kopi kayak begini, lu bakal ketemu dengan media-media nasional, dan di sini domain authority-nya gede-gede nih. Kalaupun lu kopas mentah-mentah artikel dia, lu yang kelelep, karena udah kalah banget, authority blog lu pasti udah kalah. Kalau kayak begini kondisinya, kita jangan pakai begini, kita pakai dork site misalnya gitu lah, site terus .2 apaan sih site .2 kok LC .2 titik. Gue paling seneng tuh kita nyarinya di Blogspot aja, Blogspot, karena dia udah pasti domain authority-nya kecil, blogspot.com. Terus kita masukkan tadi keywordnya kopi kan, kayak gini. Setelah lu klik enter, maka yang muncul semua itu adalah artikel-artikel dari Blogspot. Dan lu pastikan di sini di 24. Nah biasanya nih, tadi gua lupa ya, biasanya lu kan di sembarang waktu kan, di browser atau Google Search lo itu
Kalau lu pengen nyari inspirasi artikel, lu setting aja 24 jam atau lu bisa setting 1 jam terakhir. Gua misalnya setting 24 jam terakhir, maka yang muncul di sini dalam seharian ini aja lu bisa lihat ini manfaat kopi tanpa gula untuk kesehatan dan efek bla bla bla. Ini 9 jam yang lalu baru dipublish, dan ini blogspot, dan ini domain authority-nya 1. Nah ini nih, ini adalah hukum rimba yang berlaku di dunia blog nih. Karena dia domain authority-nya 1, gue domain authority blog gue 25. Gue copy mentah-mentah ini artikel dia, dan gue publish di artikel gue. Kira-kira yang ke ranking yang mana? Punya gue. Itu sudah pasti punya gue. Pasti yang punya blog itu, kampret lu. Jahat banget lu. Ya itulah fakta yang harus lo hadapin di dunia blog. Tapi gue nggak, ya gue cuma nyontoin aja ya. Lu jangan ngelakuin. Maksud gue, ini ya cara-cara media nasional juga mencari inspirasi seperti itu. Misalnya kita coba cari deh yang agak-agak bagus. Sampling aja penikmat kopi, nota dan kopi, kopi sel, kreasi kebun kopi, kita cari artikel. Nah ini kalau udah kayak begini kan satu-satu semua nih kalau blogspot kan. Lu tinggal cari aja artikel yang emang agak-agak panjang, agak-agak bagus, detail juga, apalagi kalau dapat yang pilar, mantap banget. Langsung aja lu bisa kopas mentah-mentah ke blog lu. Misalnya ini ide bisnis di masa pandemi, kita coba cek. Ini kan domain authority-nya 1 nih. Wow, panjang juga. Diperhatikan ya, kadang-kadang suka ada link keluar kan. Kalau misalnya kayak begini bersih banget nih, gak ada link keluarnya, wah ajib banget nih. Lu jahat banget. Enggak, gue tinggal ambil aja linknya, terus gue ini kalau misalnya lu punya spinner, tinggal masukkan aja get content. Coba kita cek bisa dapat nggak get content. Lumayan kan, 960. Kita klik, kita delete, terus ini juga kita delete. Sudah deh, lu hampir dapat artikel dengan panjang wordnya itu 958. Nah ini pilihannya ada 2. Kalau lu copy mentah-mentah atau lu publish mentah-mentah bisa malah lu yang mungkin ke ranking punya dia malah yang kelelep, tapi itu kan lu sadis banget ya. Nah biasanya baik media nasional ataupun orang pro itu caranya dia paling tinggal di spinner aja, kalau nggak ditulis ulang aja, di rewrite. Tapi lu jangan, dia kan copy ya, copy itu keyword utamanya jangan sampai kena di spinner. Nah kayak begini kan, udah dapat deh satu artikel tanpa lu harus ngapa-ngapain. Nah kayak begini bla bla bla, nggak usah ditutup, jadi deh selesai. Nggak sampai 5 menit lu dapat artikel baru, fresh content. Judul lu bisa pakai yang sama, ide bisnis di masa pandemi, ini artikelnya. Atau kalau ya paling banyak sih dengan cara seperti ini ditulis ulang ya. Gua nggak nyaranin lu copy mentah-mentah, meskipun kalau lu copy mentah-mentah lu pasti ngalahin dia, karena domain authority lu lebih gede daripada punya dia. Cuman kan gak etis ya, gue nggak pengen ngajarin lu nakal. Itu salah satu cara ya. Nah misalnya lu punya Ahref, misalnya di sini, kalau di Ahref itu bisa dengan cara seperti gini. Kalau misalnya lagi mandek di inspirasi, lu bisa masuk ke bagian content explorer. Ini content explorer. Di sini itu lu bisa, ini advance aja kali ya. Untuk kita tulis ulang, misalnya gue di sini ayam Bangkok lah ya. Coba kita cari ayam Bangkok.
Misal ya, ayam Bangkok. Gue nggak pengen di everywhere, tapi gue pengen in content. Jadi nanti semua yang muncul adalah artikel-artikel yang di dalamnya itu terdapat keyword ayam Bangkok. Kita klik search, salah satu sumber inspirasi kalau menggunakan Ahref. Gua pengen munculin itu di bagian sini dulu deh, di atas dulu. Gua pengen munculin cuma bahasa Indonesia aja, cuma bahasa Indonesia. Oke. Di add filter sebenarnya bisa juga lo masukin segala macam. Ada page traffic, gue pengen page from 1000 lah, apply. Jadi yang trafficnya 1000 ke atas aja yang dimunculin. Ini banyak ya, kalau traffic itu banyak filternya banyak banget, website traffic value, domain rating, social share, website bla bla bla. Ini digunakan ya kalau lu pakai. Nah, sudah kelihatan nih. Ini perhatiin ya, domain ini kalau di Ahref namanya DA itu jadi DR, domain rating. Gua domain ratingnya 58, berarti gue cari artikel-artikel di bawah 58. 5 ciri ayam Bangkok Birma yang bagus, langsung ketemu. Ini domain authority-nya 22 nih men, dia trafficnya ada 1000, berarti artikelnya bagus nih. Meskipun ini kecil, dia bisa masih tetap menghasilkan traffic. Dia untuk media sosialnya bukan nanti lu pasti ngomong dia dapat trafficnya dari media sosial, enggak juga. Dia trafficnya di Twitter cuma 1 postingan kok. Dan ini jumlah artikelnya di sini kelihatan di bawah 839 word. Di publishnya itu 21 Maret 2019. Coba kita cek masih hidup nggak nih. Ini cara sumber inspirasi. Lu dapat inspirasi artikel yang sudah punya traffic dan dia domain authority-nya masih di bawah lo, jadi lu tinggal tulis ulang artikel ini untuk menjadi milik lo. Semudah itu men. Ini kita coba lihat. Wah, mantap ini, mantap. hipwi.com. alright. Oke. Kalau udah kayak begini, apakah dia bisa ditarik pakai spinner? Sudah deh, habis itu tinggal rewrite. Atau lu juga bisa langsung publish mentah-mentah kalau punya lu lebih gede. Nah, apalagi kalau misalnya lu pengguna WordPress atau mau blogspot, itu kan untuk tanggal itu kan bisa lu setting mundur kan. Dia di sini tanggal publishnya berapa? Tanggal mana nih yang ini? Dia tanggal publishnya 13 Oktober 2020. Lu setting aja publish lu tanggal 12 Oktober 2020. Baik lu pengguna WP maupun pengguna blogspot, habis itu lu publish dan lu indeks ulang. Apalagi kalau misalnya lu pakai Google apa itu, Google News kan cepat ya terindeks. Sudah selesai masalah lu. Kalau misalnya lagi mentok mencari inspirasi artikel, udah selesai dapat 1 artikel dalam sehari. Itu cara untuk mencari inspirasi artikel kalau misalnya lagi mentok idenya, supaya lu bisa dapat traffic dengan cara yang sangat gampang banget. Seperti inilah cara gue kalau misalnya sehari-hari gue lagi ngisi konten di blog gue seperti ini. Berarti lu nggak pure dong. Yang mana sih yang masih pure? Itu tolong tunjukin artikel mana yang masih pure hasil karya lu sendiri. Minimal lu pasti pakai referensi dari artikel orang lain kan. Ini sama aja, kalau gue nulis ulang meskipun gue pakai tools sama gitu. Di zaman sekarang udah gak ada yang murni karena semua udah ditulis, nggak ada yang something new itu nggak ada. Kalau lu pengen idealis ya jangan ngeblok, ya kan. Iya, mendingan macul, iya kan, dapat duit, dagang, dapat duit, jangan ngeblok. Kalau pengen idealis mah,
Karena emang rata-rata kalau kita nulis artikel pasti menggunakan referensi. Jadi emang sudah tidak ada yang murni. Mau lu berkilah apapun juga, ya cara yang gue tunjukin hari ini itulah yang dilakukan media-media besar. Jadi lo bakal, tuh artikel gue kok ada di media dia, kok artikel gue ada di media dia. Ya itulah hukum alam. Itu hukum rimba yang memang sampai sekarang Google belum bisa mencarikan jalan keluarnya. Ya, jadi lo pahamin. Jadi jangan baper, jangan sakit hati. Gue kalau misalnya artikel gue di Kopasan, silahkan aja orang. Artikel Kopasan lu kopas lagi, monggo lah. Ya kalau misalnya lu pengen aman, lu carilah negara. Misalnya di Swedia, lu publish di sana menggunakan bahasa Swedia. Orang-orang di sana kan memang lebih apa ya, etiknya dia mereka lebih bagus mungkin. Jadi artikel lo akan aman. Tapi kalau selama artikel lu masih dalam berbahasa Indonesia, ya lu jangan baper. Media-media gede, blogger-blogger gede pasti melakukan hal yang seperti ini. Mencari inspirasi itu, inspirasi menulis bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Daripada gue harus bayar orang mahal, gue punya tools, gue punya RF, gue punya spinner, ya tinggal gue gunain aja, selesai. Dan gue nggak perlu butuh waktu yang lama-lama. Dan yes, yang benar ini adalah Google. Kalau mau nyalain Google. Yang kayak begini-begini dia nggak bisa berantas karena ditulis ulang. Karena gini, Google sendiri mengatakan bahwa dia tidak melarang penggunaan konten ulang atau ditulis ulang selama lu memberikan nilai yang baru terhadap konten yang lu ambil itu. Nah, Google lu bisa kena penguin, bisa kena penalti dari algoritmanya Google kalau misalnya lu nggak menambahkan sesuatu yang baru di situ. Sesuatu yang baru itu bisa dalam bentuk image atau lu nambahin keyword di dalam artikel tadi. Lo sudah gue kasih video cara sembunyikan artikel atau cara stuffing artikel keyword kan, cara sembunyiin keyword dan cara stuffing keyword, tinggal tambahin aja di paragraf kedua itu keyword semua di situ atau tag semua di situ. Itu kan jadi something new dan Google tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, wah jahat banget bang. Yeah, welcome to blogger. Itu makanya gue udah wah, ya sudahlah, mendingan gue nge-YouTube aja. Ya cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.